Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah masalah jihad, para pengurus, para anggota dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Sulatul Taufik. Pembahasan yang lalu kita sudah tahu, sudah mengenal, sudah memahami bahwa setiap orang yang bergelut dengan bidangnya maka harus mengetahui rambu-rambunya. Rambu-rambu sebagai seorang pedagang maka dia harus tahu mana sebenarnya yang diperbolehkan dalam agama berdagang dengan jujur dan mana yang diharamkan seperti riba misalnya. Rambu-rambu untuk seorang yang sudah bergelut dengan bidang sewa menyewa juga seperti itu. Rambu-rambu dalam bidang munakahah atau pernikahan. Pernikahan ini juga ada syarat-syarat dan rukunnya, maka itu termasuk yang wajib diketahui. Termasuk ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu hal, yaitu ilmu yang memang sesuai kondisi. Orang sono bilang kondisional. Kondisinya saat itu lagi butuh apa, saat itu dia bergelut dengan bidang sewa menyewa, maka harus tahu ilmunya. Saat itu dia sedang bergelut dengan apa, saat itu dia lagi pengen nikah, maka harus tahu syarat-syarat dan rukun-rukun nikah. Nah, ini yang namanya ilmu hal. Pada pembahasan berikut ini ada pembahasan tentang macam-macam riba. Riba itu artinya ziyadah atau tambahan pada alat tukar, tambahan pada uang lah. Kalau sekarang kan alat tukarnya uang, tambahan pada alat tukar atau ada pada uang, dan ini diambil baik secara sukarela maupun secara paksa. Jadi ada pihak yang dirugikan, ini yang namanya riba. Pada bab ini akan dibahas tentang macam-macam riba. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Yahrumur riba fi'luhu wa aqluhu wa akhdhuhu wa kitabatuhu wa syahadatuhu wa hilatuhu. Haram, diharamkanlah yang namanya riba, melakukan riba, ngambil maksudnya, ngambil riba, wa aqluhu makan riba, wa akhdhuhu dan mengambilnya, wa kitabatuhu dan menuliskannya, wa syahadatuhu dan menyaksikannya, wa hilatuhu dan hilah atau mengalihkan riba. Lengkap di sini larangan tentang riba. Di sini sudah ditentukan bahwa yang namanya riba tambahan alat tukar. Alat tukarnya apa? Rupiah, ada tambahannya. Alat tukarnya apa? Rupiah ditukar sama rupiah. Kalau sekarang ente kasih saya pinjaman 100.000, coba kasih tenggang waktu saya bulan depan saya bayar, tapi saya bayar 100.000, 120.000 misalnya. Tadi 100.000 ya, jadi 120.000. Namanya ada tambahannya pada alat tukar. Maka yang seperti ini termasuk riba. Ini tidak boleh ngambilnya, nggak boleh. Yang ngambil maksudnya yang makan, yang minjemin ini nggak boleh. Begitu juga yang memberikannya, orang yang dipinjami, orang yang meminjami atau orang yang dipinjami juga tidak boleh. Kalau di situ ada tukang catatnya juga haram, makan barang haram juga. Kalau kebetulan di situ ada jamaah sini yang lagi diam baik, diam nggak ngingetin, dosa juga di situ, termasuk dosa. Karena di sini orang yang makan atau yang memberikan riba, yang makan dan juga yang memberikan dan juga yang mencatatkannya, juga yang menyaksikan, itu termasuk orang yang dosa juga. Cuma memang bedanya, yang dosanya paling besar itu yang pertama dan yang kedua, yang ngambil riba dan yang memberikan riba. Dalam contoh tadi, yang ngambil riba itu yang punya duit,
minjemin. Nah, yang memberikan riba itu yang ambil. Nah, yang memberikan riba itu yang dipinjemin. Yang dipinjemin. Jadi apa tuh? Utang sama piutang ya. Yang menghutangi itu namanya pengambil riba. Yang dihutangi itu namanya pemberi riba, karena dia yang memberikan riba. Ini dua-duanya kena dosa. Jamaah rahimakumullah, larangan tentang riba ini jelas. La'anallahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidahu. Bahwasanya Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang menyerahkan riba, dan yang mencatatkannya juga yang menyaksikannya. Cuma bedanya dosanya itu yang pertama, yang kedua yang paling besar, yaitu yang makan riba dan juga yang memberikan riba. Yang berikutnya yang nyatet, nyaksiin itu dosa juga, tapi yang paling besar dosanya itu yang pertama dan yang kedua. Jadi pelakunya langsung yang dosa. Bahkan riba itu termasuk akbarul kabair. Riba itu termasuk dosa besar. Dosa besar itu urutannya menurut ulama, dosa besar itu yang pertama urutannya adalah syirik. Syirik bukan sirik ya, syirik. Syirik musyrik orangnya, syirik perbuatannya. Kalau sirik, mana sirik? Lu jangan sirik aja loh, teman-teman ngiri, bukan sirik. Ini syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Ini yang dimaksud dengan syirik di sini adalah menyekutukan Allah. Ini dosa yang besar yang pertama. Kemudian setelah syirik, derajatnya atau peringkatnya dosa besar setelah syirik itu adalah membunuh. Bunuh orang, bunuh orang yang nggak salah apa-apa dibunuh, itu dosa terbesar setelah syirik. Kemudian setelah itu yang ketiga, yang setelah syirik itu adalah zina. Zina ini juga termasuk dosa besar. Nah, setelah zina baru riba. Itu urutannya. Riba termasuk akbarul kabair, riba termasuk dosa-dosa besar di peringkat atau di urutan ketiga sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Maka di sini jelas di awal bab ini disebutkan bahwa makan riba, menerima riba, mencatatkannya juga menyaksikannya atau mengalihkan riba. Mengalihkan riba ini juga hukumnya haram. Mengalihkan yang dimaksud di sini mengalihkan bentuk seolah-olah bukan riba tapi diubah bentuknya menjadi tidak mirip dengan riba, maka tetap hukumnya haram. Apa sih riba itu? Riba itu adalah bai'u ahadin daini bil akhari. Nasi'atan aw bi ghairi apa tuh? Bi ghairi taqabudin aw bi jinsihi kadzalika mutafadilan. Yang namanya riba itu adalah menjual satu dari alat tukar. Satu dari alat tukar maksudnya emas dan perak an-naqdain ini dengan yang lainnya, baik secara tempo nasiatan au bi ghairi taqabudin atau dengan tanpa terima langsung, au bi jinsihi atau dengan jenisnya, kadzalika mutafadilan dan juga dengan yang lebihannya, wal mat'um ba'daha bi ba'din kadzalika, dan juga makanan sebagian dengan sebagian lain begitu juga. Jamaah rahimakumullah, di sini musannif atau pengarang menjelaskan walaupun sedikit dan bentuknya tidak diperincikan menjadi nomor-nomor. Di sini menjelaskan ada dua macam barang yang bisa dimasukkan dalam kategori riba. Yang pertama makanan, yang kedua emas perak. Emas perak kenapa disebut di sini an-naqdain? Karena memang dulu jual beli kan pakai emas perak, namanya dinar sama dirham. Dan makanan, menukar makanan dengan makanan atau menjual makanan dengan makanan, kalau di situ ada lebihnya nggak boleh, ada ribanya. Baik dari makanan yang satu jenis maupun yang jenis lain. Contoh begini misalnya, ada orang nanam, ada petani, dia punya kebun singkong. Kemudian satu lagi pihak yang kedua, dia punya petani, dia punya kebun, ini petaninya sawah. Singkong ditukar sama sawah begitu aja nggak boleh. Misalnya singkong singkong di sekitar 100 kilo, 1 kintal ya, ditukar sama beras 1 kintal begitu aja nggak boleh. Dilebihin gimana? Sama aja, dilebihin juga nggak boleh. Beras 1 kintal ditukar sama singkong 1,5 kintal nggak boleh. Terus gimana caranya? Harus pakai nakdun atau harus pakai dua di antara emas dan perak.
Itu yang disebut dengan alat tukar tadi saya sebutannya. Jadi bagaimana dihargain dulu? Dihargain itu berapa? Satu kintal beras harganya berapa kalau pakai emas atau kalau pakai perak? Yang dulu kan pakai itu. Dia pakai nilai tukar. Nah nanti kalau sudah dihargain, taruhlah sekitar 2 dirham. Nah kalau 2 dirham, maka si pihak yang pertama waktu dia punya singkong dihargain ternyata nggak sampai 2 dirham, cuma 1 dirham, maka ditambah nih pakai singkong tapi ditambahin 1 dirham karena harga berasnya 2 dirham. Harus begitu untuk mencegah kerugian pada pihak-pihak lain atau pihak yang terlibat di situ. Ini makanan termasuk barang yang bisa muncul riba di situ. Nah, selain makanan, sudah barang tentu adalah emas dan perak. Emas dan perak ini adalah alat tukar pada zamannya. Pada waktu itu orang pakai dinar. Dinar itu uang emas. Kemudian pakai dirham. Ini nggak boleh nukerin atau menukarkan, membeli emas atau membeli perak dengan perak, atau emas dengan emas, atau diseling. Emas dengan perak ini tidak diperbolehkan kalau pakai tempo. Kalau pakai tempo. Dan begitu juga tidak diperbolehkan kalau tidak dibayar langsung. Kata-kata musannif di sini nasi'atan ini pakai tempo. Kemudian taqabudin ini diberikan secara langsung. Taqabudin ini artinya secara langsung dari pihak pertama, pihak kedua hari itu juga menyerahkannya. Itu namanya taqabud. Kemudian tafadul itu lebih. Dari teks yang sudah kita baca, pembahasan yang sudah kita baca ini, musannif atau pengarang ini menyebutkan 3 jenis riba. Riba yang pertama, lihat di situ ada nasi'ah. Ini yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu artinya pakai tempo. Artinya pakai tempo. Bang, saya punya emas berapa? Emas 100 gram. Oh iya, pakai dah emas saya. Abang boleh balikin ntar kira-kira 5 bulan lagi. Berapa balikinnya? 100 gram juga? Jangan. Balikinnya 125 gram misalnya. Itu termasuk pakai tempo, termasuk riba itu. Bayarnya dengan batas waktu tertentu, meskipun nggak lama, saudara. Meskipun cuma ya udah besok dah. Ya besok mah udah bukan 100 gram bang, besok mah harus 101 gram bayarnya. Meskipun hanya 1 hari doang bedanya, tapi karena sudah dikasih tempo, jarak waktu, maka itu hukumnya haram karena ada riba. Keharaman yang pertama bisa kita pahami di sini. Keharaman yang pertama, kalau dia nggak dibayar langsung, ini taruh 100 sama 100 gitu ya. 100 gram sama 100 gram, 100 gram emas dengan 100 gram emas. Kalau tidak dibayar langsung tapi dibayarnya pada masa yang berikutnya, maka dikhawatirkan nilai emas pada waktu transaksi itu dengan pada waktu pembayaran berikutnya ini sudah berubah nilainya. Makanan juga demikian, Bapak. Makanan juga demikian. Ini bisa beda nilainya saat transaksi awal dengan transaksi pembayarannya. Maka tidak boleh yang namanya nasi'ah itu. Nasi'ah itu riba yang pertama adalah riba yang sifatnya memberikan tempo atau memberikan batas waktu pembayaran. Yang kedua yang disebutkan di sini ada kata-kata taqabud. Taqabud itu artinya saling memberikan di tempat. Riba ini disebut dengan riba liyat atau riba al-yad ya, riba liyat. Riba liyat ini orang yang memberikan satu emas misalnya atau perak, boleh emas dengan emas, boleh perak dengan perak, tapi dia berikan itu tidak secara langsung, jadi separuh-separuh. Namanya tidak taqabud, tidak diberikan secara langsung tapi diberikan separuh-separuh. Riba yang kedua ini keharamannya karena ada pihak yang dirugikan. Ketika dia itu tidak langsung memberikannya, tapi dengan satu jarak atau satu masa waktu tertentu, maka nilainya juga sudah bisa berubah dari awal transaksinya.
Nah yang ketiga ada namanya ribal fadl. Ribal fadl itu riba kelebihan. Kalau ini ribal fadl jelas. Ribal fadl ini bukan karena tempohnya, bukan karena separuh-separuhnya, tapi jelas sudah dari awal ini yang sering terjadi. Udah dari awal ini bilang orangnya, ya udah bang, ini emas saya pakai, tapi ntar ya balikinnya ntar sore kayak kapan, pokoknya balikinnya kudu dilebihin. Lebih berapa? Ya pokoknya lebihin setengahnya dah. Tadinya 100 gram jadi 150 gram misalnya. Contoh-contoh itu dilihat dari kelebihannya, ini disebut dengan ribal fadl. Bedanya saudara, kalau riba yang ketiga, ribal fadl ini cuma buat emas perak. Kalau riba yang pertama dan kedua bisa terjadi pada emas, perak, dan juga pada makanan. Pada emas, perak, dan pada makanan. Memang yang terjadi riba cuma dua itu, emas, perak, makanan. Nah sekarang gimana? Ya sekarang riba emas dan perak itu sekarang udah diubah, bukan emas dan perak, apa? Duit jadinya, uang. Itu adalah alat tukar. Itu adalah istilahnya an-naqdain. Orang Arab sebutnya naqdain atau uang tunai yang bisa digunakan untuk tukar menukar dalam pembelian. Sebagai alat tukar itu an-naqdain. Kalau ada orang, contoh kemarin ya yang ada pertanyaan tuh, ada orang jual dolar dibeli pakai rupiah gitu ya, jual dolar dibeli pakai rupiah. Kalau memang dia untuk keuntungan itu, dolarnya $1 itu harganya berapa sekarang? 14.000 misalnya ya, $1 14.000. Kalau dia niatnya beli dolar kemudian buat disimpan dan untuk mencari keuntungan di situ, maka itu hukumnya riba. Ini riba yang namanya ribal fadl atau riba kelebihan, karena boleh jadi nilai 14.000 itu waktu dia beli, nanti sebulan ke depan itu nggak nilainya nggak sampai 14.000 atau nilainya lebih dari 14.000. Ya kalau lebih dari 14.000 ya dia untung, tapi yang jual kan rugi. Sebagai penjualnya yang punya dolar ini kan rugi. Nah saya katakan di sini penjualan valuta asing namanya itu ya. Iya falas. Falas kalau memang untuk keuntungan dan mencari penghidupan di situ hukumnya haram. Nah lain hal kalau kemaslahatan. Maslahatan itu beda, halnya seperti kita lagi pengen umroh atau kita pengen tugas kemana dan kita membutuhkan penukaran, itu nggak apa-apa karena kita nggak bisa menghindari yang seperti itu. Kita nggak bisa menghindari dan zamannya sudah seperti itu. Sudah harus kita memakai mata uang yang memang berlaku di negara itu. Ya pakai real kalau di Arab, ya kalau di Amerika ya pakai dolar. Asal kita jangan jadi itu sebagai sumber penghidupan aja. Itu tidak diperbolehkan. Karena termasuk riba yang jenis ini, riba al-fadl atau riba yang jenis yang ketiga, mutafadilan. Ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Terus di situ apa lagi itu? Wa yahrum bai'uma, apa sih itu? Apa nih? Yang halaman itu, yang halaman 161. Baik umah lam ya. Baik umah lam yang badhu ya. Dan juga haram menjual barang lam yakbadhu yang seseorang belum menerimanya. Wallahma bil hayawan, wallahmi bil hayawan, menjual daging dengan hewan. Wadaini bidaini, utang dengan utang. Wabayul fuduli, dan baik fuduli atau jual beli fudul. Wa ma lam yarhu, dan menjual barang yang dia tidak melihat. Wabayu ghairul mukallafi, dan barang atau jual belinya orang yang belum mukallaf. Wa alaihi wa ma la manfaatah, wa alaihi, dan atasnya, artinya kalau tadi menjual, nah ini dijual kepadanya. Wa ma la manfaata lahu, ma la manfaata fihi, dan sesuatu yang tidak ada manfaat di dalam barang tersebut. Aula qudrata lahu, atau sesuatu yang tidak ada kuasaan ala taslimihi, untuk menyerahkannya. Au bila sigotin, atau dengan tanpa redaksi sigot ijab kabul.
Nah, sampai di situ dulu. Ini menjelaskan tema yang lain. Kalau tadi riba sudah kita bahas, termasuk yang haram adalah jual beli sesuatu yang memang tidak bisa diserahkan. Bai'u ma lam yaqbadhu. Contohnya begini, orang pengen jual, bang saya jual apa? Jual madu. Mana madunya? Atau saya jual apa bang? Ini saya jual tawon. Tawonnya mana? Itu abang ambil aja sendiri. Saya jual bang, jual burung. Burungnya mana? Abang ambil aja sendiri. Burung saya lagi kabur. Nah, ini maksudnya sesuatu yang tidak bisa diberikan, haram, nggak boleh. Kalau jual burung, ya harus sudah ada di kandangnya, nggak boleh. Jual ikan juga begitu. Jual ikan, saya jual ikan saya ini bang, mana ikannya? Itu ada di situ, di laut, tangkap aja. Pokoknya laut yang bagian sini punya saya, abang cari aja dah. Nah, yang seperti itu malam yakbatu tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian jual beli yang diharamkan yaitu menjual daging dengan hewan. Menjual daging dengan hewan ini tidak diperbolehkan, artinya menukar daging dengan hewan, karena tentu nilainya antara daging dengan hewan itu sudah berbeda. Jelas dari sini bisa kita nalar secara akal. Kemudian menjual atau menukarkan hutang dengan hutang. Menukarkan hutang dengan hutang. Ini maksudnya begini. Menukarkan hutang dengan hutang. Orang ada semacam janji atau jaminan dia akan membayarkan utang pada satu waktu atau pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian orang pihak pertama ini dia tidak bisa membayarkan utangnya. Nah, dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Ya udah bang, kalau gitu nanti yang bayar utang saya bukan saya tapi orang siapa? Itu dia juga punya utang sama saya. Nah, nanti dia akan bayar lebih dibanding utang yang ada pada saya. Nah, ini namanya menjual utang dengan utang. Yahrumu bai'ud daini dengan dain. Dia ada pengalihan utang, ada pengalihan utang, dalam utang itu ada pengalihan, cuma ada lebihannya. Ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian jual beli fuduli, bai'ul fuduli yang ada kelebihan pada ma laisa malikan wala waliyan wala wakilan. Ini menjual beli satu barang yang memang bukan punya dia. Bai'ul fuduli itu bukan punya dia. Kalau tadi kan memang ikan punya dia, tapi ada di laut. Nah, kalau ini bukan punya dia. Si jual tuh motor Ninja 250. Mana? Tapi bukan punya saya, punya tetangga saya, nggak boleh. Atau motor kantor dijual, nggak boleh. Namanya bai'ul fuduli, udah jelas ini mah diharamkan secara nalar, atau kita pikirkan bisa, karena merugikan orang lain. Menjual sesuatu yang tidak bisa dilihat. Jual apa? Sesuatu yang nggak bisa lihat. Bang, saya jual bang, jual minyak wangi tapi baunya doang. Yang dijual baunya doang, jelas nggak boleh. Kemudian berikut menjual atau jual beli orang yang belum mukallaf, seperti Fadil. Fadil belum mukallaf, itu jual beli Fadil. Memang syarat jual beli itu hadirin diantaranya penjual atau pembeli itu harus orang yang mukallaf. Mukallaf itu nggak harus balik. Mukallaf itu dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Itu artinya mukallaf. Dia sudah bisa membedakan duit yang biru sama duit yang merah. Itu mukallaf sudah sebutannya. Memang kadang-kadang sebutannya mumayyiz. Mukallaf itu balik. Saya ulang, mukallaf itu balik dan berakal. Mukallaf itu harus balik. Nah, terus bagaimana yang berlaku di sini? Yang berlaku di Indonesia atau di banyak-banyak daerah lain, anak kecil dulu kan banyak pedagang asongan ya, masih kecil-kecil banget tuh, belum pada balik. Udah tahu belum duit merah sama duit biru bedanya? Udah tahu. Nah, kemudian ada kemaslahannya nggak? Ada, karena memang dia bantuin orang tuanya, atau karena memang itu kebutuhan hidup dia dari situ.
Kalau ada kemaslahatan jual beli yang seperti itu, meskipun itu belum mukallaf, tetap sah, tetap diperbolehkan dan hukumnya sah selama ada kemaslahatan. Kalau tidak ada kemaslahatan, boleh jadi karena memang itu yang dijual bukan barang dia, atau tidak ada kemaslahatan, atau itu anak jualnya bukan rokoknya berapa, rokok emas cuma ya, untungnya berapa, tapi ada bocah belum balik jual apartemen. Nah, yang begitu tidak sah. Nggak boleh. Jadi hukum begitu bisa dilihat dari kemaslahatannya. Kalau kemaslahatannya ada, maka bisa diperbolehkan. Syarat yang tadi harus balik, maka tetap sah kalau belum balik, asal ada kemaslahatannya. Kemudian ditimbang juga ada nilai atau berapa nilai dari barang yang dijualnya. Kalau dijual belikan, kalau nilainya itu hanya barang yang sifatnya tidak terlalu tinggi, seperti jual tadi rokok atau permen, anak bocah beli permen ya, bocah beli es krim paling 2.000, paling 5.000, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah jual yang nilainya tinggi, maka bisa nggak sah. Coba aja Pak Adil ini suruh beli ituan, tapi atas nama Pak Adil, apakah boleh? Nggak bakal boleh pasti, makanya harus ada syarat KTP. Mukallaf ini yang dimaksud di sini mukallaf. Kemudian jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya jelas kemarin dia sempat kita singgung. Jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya beli inian kancing. Jual apa bang? Kancing berapa? Satu. Satu doang, buat apaan kancing satu? Ya sebayarin bang, ini harganya gopek, nggak ada manfaatnya kancing satu. Nah kalau udah pas, kalau satu set lain, kalau satu set misalnya setengah losin atau satu losin, nah itu udah diperbolehkan. Jual beli juga yang tidak diperbolehkan atau haram hukumnya, jual beli sesuatu yang tidak mampu diserahkan. Ini mirip dengan yang pertama tadi, sesuatu yang tidak bisa diserahkan atau sulit diserahkan kepada pembelinya. Saya mau jual kuda kenceng nih, tapi kebetulan sekarang itu kuda lagi jalan di kebun raya Bogor, lagi main-main, abang tangkap sendiri aja, itu enggak juga termasuk yang tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian jual beli yang tanpa ijab qabul. Jamaah rahimakumullah, ijab qabul ini syarat juga. Kalau tadi mukallaf, penjual dan pembeli harus orang yang sudah baligh, harus berakal. Termasuk ijab qabul itu termasuk jual beli. Nah sekarang kita ada ijab qabul nggak beli rokok? Ayo beli rokok di warung. Ada ijab qabul nggak? Beli korek bang, ambil koreknya, diambil, bayar aja 2.000 per setengah. Nggak ada aku jual korek ini kepada engkau, saya terima. Itu namanya ijab qabul. Pembelinya, penjual yang bilang aku jual korek ini, nanti pembeli bilang saya terima. Itu namanya ijab dan qabul. Di sini kata-kata yang muslim sigoh atau sigot ijab kabul. Jual beli yang tanpa sigot ijab kabul hukumnya haram. Nah gimana yang berlaku pada kita tadi? Kembali kepada kemaslahatan, seperti contoh yang anak kecil tadi. Kalau barangnya itu barang yang sifatnya tidak terlalu tinggi nilainya dan sudah berlaku dalam masyarakat seperti itu, maka ini sebagai kemaslahatan, maka tetap sah hukumnya. Kita beli korek atau kita beli kerupuk, kerupuk 2.000 pakai ijab qabul, di atas materai lagi, mahalan materainya sama kerupuknya, itu kan repot. Maka nggak perlu ijab qabul, udah asal bang kembaliannya mana cok? bukan yang diminta, bukan ijabnya, kembaliannya. Kembaliannya mana cok? Kembaliannya ya udah sah, karena memang berlaku seperti itu. Namanya umumul balwa, yang sudah berlaku dalam masyarakat seperti itu dan tidak ada kerusakan, justru yang ada kemaslahatan, maka tetap diperbolehkan dan tetap sah hukumnya. Yang sudah berlaku dalam masyarakat itu bisa dianggap sah, asal tadi nilainya nilai yang kecil. Kecuali kalau nilainya tinggi, saya yakin ijab dan qabul untuk harga-harga yang tinggi itu dilakukan.
Pasti ada minimal ini orang yang jual atau orang yang beli. Yang jual biasanya saya terima ya Pak uangnya begitu, atau bahkan hitam di atas putih kertas biasanya itu dari ijab kabul. Nah kalau harta-harta yang sifatnya tidak terlalu tinggi nilainya boleh tanpa ijab kabul, tapi kalau yang tinggi harus tetap ijab kabul, harus balik jual dan pembelinya dan lain sebagainya, itu syarat-syarat dari jual beli. Haram hukumnya jual beli tanpa ijab kabul kecuali dengan catatan tadi. Umumul balwa itu hadirin sudah berlaku dalam masyarakat dan tidak ada yang bisa dihindari, juga tidak ada kerusakan di sana, maka tetap boleh kita rawat dan tetap dianggap sah. Termasuk umumul balwa begini. Dalam satu zaman dulu ini seringnya ya, zaman dulu satu langgar itu kebetulan memang banyak burung waletnya. Burung walet itu nyarang di situ. Itu langgar, mau gak mau pasti ubinnya banyak tai walet, banyak tai burung waletnya, atau kelawar dah. Kelawar, yang walet kan nggak di musola ya, jadi bisa jadi orang kaya itu. Ini kelawar kan banyak tai kelawarnya. Gimana orang sholat dalam musola itu tidak harus dipel terus, itu namanya umum bawah. Yang penting orang sholat di situ jangan dia sengaja sholat di tempat yang ada tai kelawarnya, kayak di makam Kerawang Syekh Kuro, di Syekh Kuro itu banyak kelawarnya. Kita sholat misalnya di situ, asal kita jangan ini aja, emang jangan sengaja atau niat banget sholat yang ada tainya, nggak apa-apa. Kita lagi sholat tiba-tiba ada kelawar jatuh di tempat sujud kita, ya udah sholat aja, kita lanjutin aja. Itu namanya umumul bawa, yang sudah berlaku atau yang sudah dihindari maka dianggap tidak apa-apa. Jual beli dengan anak kecil dan jual beli tanpa ikat ijab kabul, kalau memang sudah berlaku seperti itu dan juga nilainya kecil, maka tetap sah hukumnya. Saya lanjutkan sedikit. Wa bai'u mala yadkhulu tahtal milki kal hurri wal ardi wal ardi mawad, dan menjual sesuatu yang tidak dimiliki, seperti orang merdeka yang tidak bisa dimiliki, seperti orang merdeka dan tanah mati. Dulu kan ada status budak dengan merdeka. Yang namanya orang merdeka nggak bisa dijual. Nah, ada orang pengen jual nih, siapa ini? Dijual si Zaid. Lah Zaid orang merdeka apa jual bang? Ya udah saya pengen jual aja, nggak boleh, haram hukumnya, nggak sah. Atau jual tanah, tapi tanah yang tidak bertuan, sertifikatnya nggak ada, ini yang nggak ada, segala macam. Dan di mana tempatnya? Di kutub misalnya. Itu kan tanah yang belum disentuh. Saya jual aja bang, itu juga nggak boleh, haram. Wabai'ul majhuli wan najasi wal najsi kal kalbi, juga tidak boleh, haram hukumnya menjual sesuatu yang tidak diketahui dan najis, seperti anjing. Tidak boleh menjual sesuatu yang sifatnya najis seperti anjing, nggak boleh. Teletong, tahu teletong? Teletongnya tuh tai gembok yang buat pupuk tai sapi. Wa kullu muskirin wa muharramin, dan menjual sesuatu yang memabukkan atau diharamkan, tambur, seperti tanbur. Wa yahrumu bai'u syai'il halal at-tahiri ala man ta'lamu annahu yuridu ayyasiya bihi. Juga haram hukumnya menjual perkara atau barang yang halal, tapi kita tahu bahwa si pembeli ini pasti dia pakai buat maksiat. Dipakai buat maksiat, haram. Kita jualan apa? Jualan golok. Yang namanya tukang ini ya tukang golok. Ya biasanya pelanggan kita itu emang ustadz-ustadz yang motong, ustadz-ustadz yang bisa motong. Dulu ada kita jual. Nah ada satu pembeli, kita tahu ini orang bukan ustadz, bukan apa. Biasanya kalau golok dia buat begal. Kita tahu kalau
dia itu pasti buat begal, kita jual juga haram hukumnya. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Dan menjual wabayul asya'il muskirati, menjual perkara yang ada sama aja dengan yang tadi, memabukkan. Wabayul mu'ibi bila idharin li aibihi, dan menjual sesuatu yang cacat atau rusak tapi tanpa menyebutkan kerusakannya, ini juga haram. Udah tahu baju itu bolong, yang ini nih reject bang, reject, ini ada yang bolong sebelah sininya, harusnya begitu. Tapi ini enggak, cakep nih, oh udah laku berapa aja sih, padahal itu rusak, padahal itu ada cacatnya, maka haram hukumnya. Hukumnya haram. Nah, harus hati-hati di sini, pembeli yang penjual yang jujur. Ya, pembeli juga harus jadi pembeli yang teliti. Penjual yang jujur itu at-tajirus saduq, kata Rasulullah, ma'asyuhada. Orang pembeli atau penjual yang jujur itu bersama syuhada wa siddiqin, bersama orang-orang yang mati syahid dan bersama orang-orang yang benar imannya, tinggi derajatnya. At-tajirus saduq. Jadi harus jujur kita kalau jualan. Mana yang bagus, mana yang jelek harus kita bilang jelek. Ini maaf Pak, ini cacat, jangan yang ini dah. Ini udah pada bonyok buahnya. Ini nih yang sebelah, yang ini bang, saya pilihin dah yang cakep-cakep. Kita dagang harus begitu. Nggak boleh kita sembunyiin cacat atau aib barang dagangan kita, nggak boleh. Wala tasihu kismatu tirkati maitin wala bai'u syai'in minha ma lam tuwaffa duyunahu wa wasahu. Wa tukhraju ujratu hajjatin wa umratin in kana alaihi illa ayyuba'a syai'un liqada'i hadhil asya'i. Fatirkatu kamarhunin bidzalika karaqiqin jana walau bi akhdhi daikin la yasihu bai'uhu hatta yu'adda ma bi raqabatihi aw ya'tadul gharima fi bai'ihi. Dan juga haram hukumnya menjual harta warisan sebelum dibagikan kepada orang-orang yang punya jatah waris, sebelum pembagian maksudnya, dan sebelum dikeluarkan wasiat kalau memang almarhum wasiat, dan juga sebelum dikeluarkan biaya untuk haji dan umroh kalau memang belum umroh. Contoh begini, ada almarhum, dia ninggalin duit, berapa duitnya? Duitnya 10M atau nilai asetnya 10M, langsung dijual, itu nggak boleh, haram hukumnya. Jadi gimana caranya? Dibagi dulu urusan waris. Kalau memang ada wasiatnya dikeluarkan dulu. Kemudian kalau almarhum belum haji, keluarin dulu buat ongkos haji dan umroh, badal namanya, badal haji atau umroh. Nah setelah itu baru boleh dijual, Yang penting ada bagian dari ini, ada bagian waris yang harus dibagikan atau yang harus diberikan kepada orang yang berhak. Wa yahrumu an yafturu rugbatal mushtari wallahu a'lam bishawab. Sampai di halaman 61 yang bagian bawah tuh, wa yahrumu an yuftara. Mudah-mudahan bermanfaat. Bikurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.